Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dolan Loyo Sobat. Oke, bicara tentang umpan ikan patin lagi Sobat ya. Dan kali ini saya akan mereview produk dari GoGoStrike. Kita akan mereview produk dari GoGoStrike, mulai dari umpan butirannya dan juga esen ya, juga esennya. Karena saya setiap mancing saya menggunakan esen GoGoStrike dan juga umpan butiran. Umpan butiran ini adalah umpan koi ya, seperti umpan koi. Ini ya, seperti umpan koi Sobat. Ini besarnya 5 mili untuk bulatannya atau ukuran besarnya sisnya itu 5 mili Sobat, 5 mili. Jadi bisa kita tancapkan di mata kail. Dan untuk umpan ini sering disebut otok-otok ya, sering disebut otok-otok. Dan untuk produk GoGoStrike ini, untuk otok-otoknya atau umpan butirannya ini nggak mudah hancur di air Sobat ya. Jika terkena air, otok-otok ini atau umpan butiran ini akan mengenyal. Jenisnya itu kenyal Sobat ya, jadi kenyal gitu. Untuk esennya juga tergantung dari situasi cuaca dan juga kondisi kolam. Kita menyesuaikan saja karena esen GoGoStrike ini ada 3 macam dan 3 varian aroma. Kita sesuaikan dengan kondisi kolam dan juga situasi cuaca. Itu Sobat ya. Karena saya jarang memakai suntikan Sobat. Ini saya jarang memakai suntikan ya. Sebenarnya untuk esen GoGoStrike ini kalau cuaca lagi buruk seperti cuaca panas, cuaca badai, berangin, begitu perlu dikasih suntikan. Cuma saya jarang pakai suntikan. Saya lebih baik saya tipiskan atau saya kencangkan untuk settingan esennya. Cara tipiskannya gimana Bang? Cara menipiskan esen ini settingannya saya biasanya memakai 5 tetes untuk 100 gram pelet butir GoGoStrike ini. Untuk 100 gram pelet butir GoGoStrike ini saya pakai 5 tetes. Itu paling tipis Sobat ya, itu paling tipis. Tergantung dari aroma yang kalian pakai. Dominan aroma yang saya sebut, saya bilang 5 tetes tadi, itu GoGoStrike yang seri G1 yang warna merah. Ini dominan jambu biji, sangat menonjol di jambu bijinya Sobat. Ini biasanya saya pakai untuk 100 gram pelet, bukan pelet ya, ini butiran atau otok-otok. 100 gram otok-otok ini saya biasanya menggunakan 5 tetes. Itu paling tipis kalau cuaca badai ya. Meskipun cuaca panas juga gitu, saya pakai tipis. Jika tipis tidak dimakan, sekalian kita kencengin. Cara mencenginnya kita pakai 1 tutup, itu paling kencang. Untuk 100 gram otak-otak ini kita pakai 1 tutup, 1 tutup botol esen ya, 1 tutup ini, itu udah paling kencang Sobat. Itu ya untuk seri G1. Kalau cuaca biasa maksimal gitu ya, cuaca mendukung, kita pakai settingan 7 tetes, itu paling tipis. Kita naikkan lagi setelah tidak ada sambaran dalam waktu 1 jam. Setelah 1 jam tidak ada sambaran, kita naikkan lagi per 2 tetes. Kita naikkannya sedikit demi sedikit per 2 tetes, tunggu sampai 1 jam. Jika tidak ada sambaran, kita tambah lagi sampai ketemu dengan settingan yang pas di kolam itu. Karena setiap kolam itu pasti beda settingan, bukan beda aroma sebenarnya Sobat, bukan beda aroma tapi beda settingan. Karena ini sudah saya
pelajari di beberapa kolam ya. Saya pelajari di beberapa kolam. Itu settingan yang utama untuk pemain Essen. Untuk pemain Essen ini settingan yang utama. Karena apa? Percuma kalau kita beli Essen, kita hanya menggantungkan di Essen saja, tapi kita tidak mau berusaha. Tidak mau berusaha mencari settingan yang pas sesuaikan dengan kolam. Begitu sobat. Sebenarnya begitu kalau pemain Essen itu ya. Untuk pencenil nanti kita bahas di video berikutnya. Sekarang kita membahasnya di media otok-otok dan Essennya. Oke, untuk seri G1 sudah selesai, kita singkirkan dulu. Sekarang kita lanjut ke seri G2 yang warna kuning. Seri G2 yang warna kuning ini sangat menonjol di pisang Ambon. Sangat menonjol di pisang Ambon ya, ini sangat laris di produk Gugus Strike. Menonjol di pisang Ambon. Ini bisa dipakai di siang, pagi, siang, malam ya. Sangat cocok. Di segala cuaca juga sangat cocok, untuk galatama ataupun harian sangat cocok. Tentunya saya tetap menggunakan media otok-otok juga, karena saya sering menggunakan media otok-otok lebih praktis. Gitu sobat. Karena media otok-otok ini lebih praktis, jadi saya sering menggunakan media otok-otok ya. Karena sekarang untuk pelet saya sudah tidak terlalu mengandalkan di pelet, saya hanya mengandalkan di otok-otok. Dan jika ada waktu, saya terkadang juga memakai umpan cenil. Gitu sobat. Untuk media otok-otok ini kan kita main gantung, dasaran juga bisa sobat. Oke, untuk media, untuk umpan otok-otok atau umpan butiran milik Gugus Strike ini, produk Gugus Strike ini tersedia untuk 100 gram bungkusan kecil. Ini ukurannya 100 gram ya, 100 gram. Ini bisa dipakai lama ini sobat ya, 1 hari full ya, 1 hari full ya, bisa nggak habis 1 hari full 100 gram ini. Bisa dipakai di hari berikutnya, karena otok-otok ini tidak mudah basi walaupun kita campur Essen. Besoknya lagi misalnya kita sudah memakai otok-otok ini dan masih sisa, besoknya kalian simpan, kalian buat mancing lagi selama maksimal 3 hari sampai 4 harian sobat. Itu masih bisa bertahan. Tapi kalau misalnya belum dikasih Essen, kalian mau pakai lagi itu bisa bertahan sampai beberapa minggu sobat. Dan ini teksturnya sangat kenyal, mudah ditancapkan di mata kail dan tidak pecah. Ini sangat mantap. Untuk settingan yang seri G2, untuk settingan seri G2 di otok-otok, media otok-otok ini kan aromanya cukup kencang sobat, cukup strong ya. Untuk aromanya cukup strong. Jadi untuk pemakaiannya saya pakai tipis, saya nggak pernah memakai kencang. Karena seri G2 ini aromanya ini sangat kuat, sangat kencang. Ini cocoknya dipakai di galatama. Tapi biasanya saya memakai untuk di kolam harian. Sangat mantap. Kemarin juga hasil di kolam harian ikan rame ya, ikan rame, dan juga tidak ada pelepasan. Masih ada hasil, alhamdulillah. Ini sangat mantap ya Pak ya. Ini bisa dipakai untuk ikan bandeng juga sobat. Untuk ikan bandeng, ikan nila juga bisa ya. Intinya kalau memakai seri G2 yang warna kuning ini, kalian pakainya tipis, jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nggak mungkin dimakan. Mainnya sangat tipis sobat. Ini mainnya sangat tipis ya, sangat tipis. Untuk tipisnya takarannya berapa Pak? Untuk tipisnya, untuk settingan tipis takarannya seri G2 ini cukup 3 tetes.
cukup 3 tetes untuk 100 gram otok-otok. 3 tetes ya, 3 tetes. Kita pakai 3 tetes untuk 100 gram otok-otok ini sudah cukup. Kita nggak perlu menambahkan lagi karena semakin lama misal semakin gini ya, misalnya kita pakai sekarang, kita campur sekarang. Sekarang jam 6, nanti sekitar jam 12 itu makin bagus sobat. Semakin lama semakin bagus begitu. Untuk bertahan beberapa hari ini cukup 3 hari sampai 4 hari jika kalian campur esen. Kalau tidak dicampur esen bisa bertahan di beberapa minggu. Oke, untuk seri G2 yang warna kuning seperti itu, dominan pisang Ambon. Jadi untuk seri G1 kita pakai dominan jambu biji dan target bisa ikan mas, ikan patin. Tapi kalau seri G2 ini targetnya bisa banyak, ikan mas, ikan patin, ikan bandeng, dan ikan nila. Sangat bermanfaat sobat. Sekarang kita lanjut ke seri G1. Seri G1 tetap kita media di otok-otok atau umpan butiran. Untuk seri G3, mohon maaf sobat ya, seri G3 maksudnya seri G3. Untuk seri G3 ini warnanya hijau, warna hijau lumut ya, warnanya itu sangat hijau banget ini sobat ya. Warnanya sangat hijau. Ini aromanya kalem sobat, aromanya kalem, dominan di pandan. Sebenarnya bukan di pandannya sih. Pada intinya ini kalau dicampur di otok-otok atau di umpan, aromanya akan keluar wangi-wangi segar gimana gitu ya. Sangat cocok. Seri G3 yang warna hijau lumut. Untuk pemakaiannya ini bisa dikencengin, cuma kalau terlalu kencang warna hijaunya ini akan lebih menempel di umpan, jadi umpan akan berubah warna hijau. Karena apa? Ini memakai ada tambahan bahan pastanya. Kalau di seri G1, seri G2 ini tidak ada bahan pasta. Kalau yang seri G3 ini ada pastanya, jadi untuk pastanya ini akan warnanya menempel di umpan. Untuk pemakaiannya kalian pakai sekitar mulai dari 7 tetes sampai 2 tutup. Karena aroma ini sangat kalem. Aromanya sangat kalem ya. Untuk seri G3 ini sebenarnya bisa dipakai untuk ikan patin dan juga ikan mas, ikan nila, ikan lele. Tidak bisa dipakai untuk ikan bandeng ya, tidak bisa dipakai untuk ikan bandeng karena aromanya tidak cocok untuk ikan bandeng. Kalau ikan nila, ikan mas, ikan patin, ikan lele ini bisa. Biasanya ini bisa dipakai, biasanya ini sama anak-anak dipakai dibuat 3 latama lele. Memang lebih unggul di lele ya. Untuk seri G3 ini lebih unggul di lele. Oke, begitu sobat ya. Jadi sekali lagi saya infokan untuk produk seri umpan butiran bungkus trek yang 5 mili atau otok-otok ini tersedia 100 gram bungkus 100 gram ya, packing 100 gram. Biar lebih mudah kita menakarnya. Ini jadi untuk takaran kan biasanya kita menggunakan 1 genggam 1 botol. Oke ya, akhirnya nggak ketemu ya. Setiap genggaman orang itu pasti beda takaran. Sekarang kita main di timbangan saja. Nah, ini sudah saya timbang dan untuk beratnya ini 100 gram pas. Jadi kita tinggal mencampur esen.
Itu campuran jangan langsung dikencengin ya, kita pakai tipis, sedikit demi sedikit kalian tambahkan. Jangan langsung ditambahkan disetrum gitu ya. Jadi kita pakai sedikit demi sedikit. Misal 1 jam tidak dimakan, kita tambah per 2 tetes. Seterusnya seperti itu sampai ketemu dengan settingan dimakannya. Waktu misalnya kita pakai 7 tetes 1 jam tidak dimakan, itu kita tambah 2 tetes. Kita tambah per 2 tetes. Per 2 tetes akhirnya dimakan. Akhirnya kan hasilnya kita memakai settingannya 9 tetes ya, karena 7 tetes tambah 2 tetes kan 9 ya, kita pakai 9 tetes. Ya udah, kita pakai 9 tetes itu terus, karena apa? Sudah ketemu makan ikan patinnya, settingan yang mau makan, begitu maksudnya. Jadi jangan, untuk pemain Ascent jangan mudah menyerah, kita hanya perlu mainkan di settingan. Untuk aroma, sebenarnya aroma tidak pengaruh di setiap kolam. Kita mencari di settingannya dan medianya, begitu sobat ya. Karena saya sudah mempelajari semua di beberapa kolam, ternyata lebih mudah kita memakai umpan butiran ataupun umpan otok-otok daripada umpan pelet. Kita mencari settingannya itu lebih mudah, begitu sobat. Kemarin saya mencoba memakai umpan aci, tidak dimakan. Tapi kita ubah media umpannya, media umpannya menjadi umpan otok-otok. Akhirnya dalam jeda 1,5 jam pancing disambar. Itu sobat ya. Itu pun sama kita dasar. Karena saya terkadang juga tidak suka gantung kalau di kolam luas. Kalau di kolam kecil kita pakai main gantung, kalau di kolam luas ini kita pakai main dasaran. Caranya gimana untuk dasaran di media otok-otok atau di media umpan butiran ini? Bebas, untuk rangkaiannya bebas, kalian bisa memakai rangkaian bandeng ataupun rangkaian jalur. Saya lebih senang menggunakan rangkaian bandeng ya untuk media otok-otok ini. Meskipun kita memain dasar gantung, kita pakai media bandeng. Oke sobat, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya infokan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian berminat pesan, silakan klik, ada linknya di kolom komentar. Nanti saya tempel di situ ya. Oke. Ataupun kalian bisa gabung di grup WhatsApp channel Dolang Loyor. Jika kalian ingin memesan umpan, kalian bisa japri admin. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya di bawah ini dulu. Dan jangan lupa selalu bunyikan loncengnya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan semoga bermanfaat sobat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.